عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدحن فيدحنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم. Allahumma arhamna bil Qur'an. Maka jangan pernah kau taati Muhammad, kau patuhi orang-orang yang mendustakan agama Allah. Mereka berharap engkau melunak dan mereka pun akan melunak. Dan jangan juga kau taati setiap orang-orang yang suka bersumpah dan suka menghina, mengumpat banyak orang, dan kalau kemana-mana memprovokasi, yang menghalang-halangi kebaikan, melampaui batas, gemar melakukan dosa, bersikap kasar kepada banyak orang, dan lebih dari itu terkenal kejahatannya. Seperti surah Al-Mudaththir yang tadi dimurojaah sama-sama, ayah bunda, di sana ada tokoh kafir yang Allah sebut, namanya Walid bin Mughirah. Kalau itu buat satu orang, nah ini buat para pembesar kafir Mekah. Allah beritahukan pada Rasul, jangan kau taati mereka para pendusta agama Allah. Meskipun mereka berharap kau melunak, dan mereka pun akan melunak. Dan jangan kau taati Muhammad. Nah ini yang membedakan. Kalau di surah Mudaththir cuma satu, ini kata Allah, kullahallah, jangan kau taati, kau patuhi setiap orang yang suka bersumpah, yang suka menghina. Jadi ini tabiat-tabiat begini banyak dimiliki oleh para pembesar. Bahkan di negeri Konoha juga banyak. Bukan di Indonesia, di Konoha katanya. Jadi sumpah bahkan dengan nama Allah dan dengan Quran biasa. Tapi dia yang menetapkan aturan, dia yang melanggar biasa. Lagi yang lucu, Dewan Keamanan PBB mengambil suara lebih dari 100 belasan negara sepakat menyatakan Palestina merdeka, dibawa ke dalam member Dewan Keamanan yang lebih kecil lagi, semuanya sepakat, dikeluarin cuma satu suara veto. Nggak bisa, nggak berlaku. Allah bilang nggak usah taat sama yang kayak begitu. Jadi mau di level apapun, ayah bunda, kita akan dapati ini orang-orang model kayak begini. Waktu kemarin Presiden Macron, MBS, Pak Prabowo bersidang, kita semuanya girang. Wah, bentar lagi nih kayaknya. Merdeka Palestina. Dan banyak negara-negara yang dulu pro Israel, sekarang benci. Begitu dibawa ke sidang yang lebih elit lagi, dikeluarin veto. Nggak bisa. Emang nggak usah taat, wala tuti kulla halafin mahin. Nggak usah taat sama aturan mereka. Yang lebih kerennya lagi,
Saudi bikin oki, sidang oki. Puluhan negara oki, negara Islam diundang. Afghanistan nggak kirim pemimpinnya. Mohon maaf, kami tidak memenuhi undangan. Cuma tunjukkan aja di mana pasukan muslim berkumpul, ntar kami kirim pasukan. Dan insya Allah ini fajar kemerdekaan Palestina, insya Allah bentar lagi. Ya, benar. Jadi doa-doa kita nih lagi Allah kabul. Bahkan hal-hal yang kayaknya nggak mungkin di negara-negara yang kayaknya benci banget sama Islam, Masya Allah, mereka sudah mulai menyatakan bahwa mereka mendukung Palestina. Dan yang menariknya lagi tuh, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau jawab tuh, boleh jadi mereka berantem sendiri. Kalau dalam surah Al-Hujurat, Allah sebut, dalam surah Al-Hasyr, Allah sebut, yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa aidil mu'minin. Mereka kaum Yahudi itu menghancurkan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan dengan tangan orang-orang Islam. Jadi yang menghancurkan dari dalam mereka sendiri Allah buat berberantem. Insya Allah mudah-mudahan selagi kita hidup Allah kasih rezeki kita bakal melihat Palestina merdeka. Wala tutikullah halafin mahin. Jangan kau taati Muhammad orang yang suka bersumpah, suka menghina, suka mengumpat, kemana-mana ngadu domba. Sekarang ciri mereka dijelasin lagi sama Allah, manna'in lil khair. Mereka ini auranya negatif. Kalau ada kebaikan, hal positif, udah kagak mau ngerjain, ngalang-ngalangin. Aneh, suka panas sendiri. Orang ke masjid, bagus apa enggak tuh? Ya benar. Bagus, orang ke masjid. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih tahu, "Man azlamu mimman mana'a masajidallah yuzkara fi wa sa'a fi kharabiha." Siapa orang yang paling zalim dibanding orang yang ngalang-ngalangin manusia untuk datang ke masjid? Maka ulaika lahum khizyun. Mereka bakal dapat kehinaan karena ngalang-ngalangin orang datang ke masjid. Wa azabun azim. Dan mereka akan dapat azab yang gede dari Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak mau ke masjid, ngalang-ngalangin orang ke masjid. Ini ayat ngingetin saya tentang curhatnya ayah Imam waktu lagi nemenin saya di Malang. Ini ayat ini apal banget tuh ayah Imam tuh. Jadi Masya Allah, sebab masa ngebangun masjid saya dipolisiin katanya. Nah, sebentar ayah Imam curhat lah, boleh. Jadi ada orang yang nggak senang sama kebaikan. Mana yang lil khair. Kalau ngelihat orang tambah baik itu nggak senang. Maka aneh. Bunda. Orang makin produktif nggak senang. Jadi nanti ayah bunda cari itu ya. Allah bilang siapa yang paling zolim, yang lebih zolim daripada orang ngalang-ngalangin orang pergi ke masjid dan pengen masjid itu dirobohkan. Mu'tadin. Ciri berikutnya dari orang-orang yang para pembesar yang Allah laknati ini adalah mu'tad, melampaui batas. Melampaui batas. Gampangnya kalau makan dengan 10.000 insya Allah bisa kenyang. Ada orang yang makan satu porsi bisa berjuta-juta bahkan belasan juta.
Donat aja sampai 400.000 ada tuh. Dan Ibunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas. Makannya nggak kenyang-kenyang, ntar segala-gala dimakan. Nggak cuma segala-gala, orang aja dimakan. Mu'tad, melampaui batas. Dan demikian juga ya Bunda. Kalau dosa itu, kalau yang kecil dilakukan berasa aman, ntar dia ngelakuin yang makin gede, makin gede, makin gede, nggak ada takutnya. Maka nanti disambungin nama Allah, mu'tadin atim, melampaui batas, gemar berbuat dosa. Maka mereka yang, mohon maaf, LGBTQ, orang-orang yang dilaknat Allah, coba. Kalau mereka bertaubat, mereka bakal ngasih tahu tuh. Kenapa bisa terjerumus sampai jauh ke situ? Karena awalnya nyoba lama-lama gitu. Sampai udah kebal banget. Membuat hati orang tua hancur, biasa. Membuat semua orang natap aneh sama dia, biasa. Muka tembok banget. Jadi orang yang melampaui batas hanya gara-gara melakukan dosa. Murtad gabung dengan asik. Tanyain sama orang yang bisa korupsi ratusan triliun. Awalnya cuma gitu. Nyobain satu, ngerasa aman. Nyobain dua, aman. Apalagi punya kelompok, punya backing. Makin gede, makin gede, makin gede. Sampai naruh duitnya aja dia pusing. Mau ditaruh di mana lagi itu duit. Sampai di kamar mandi, diumpetin. Dan bagi kita nggak masuk akal. Nah, buat mereka yang korupsi sampai ratusan triliun, sama. Mereka melampaui batas itu karena melakukan dosa dikit, 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 lama-lama. Udah nggak ada malunya lagi. Ini kan begini, Pak, kata bos mah kayaknya tahu sama tahu, ada kode-kode nih dikasih. Dan customer, nasabah, rakyat, masyarakat nggak mentoleransi itu. Tapi Masya Allah, kode-kodenya itu jelas. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Dan sama semuanya dalam segala urusan. Hingga mu'tadin atim, berbuat dosa dikit, dikit, dikit. Lama-lama banyak. Lama-lama melampaui batas. Bahkan dosa yang nggak masuk akal lagi. Setan juga bingung. Perasaan gue gak pernah ngajarin kayak begini nih, kata setan. Nanti ayah bunda dalam surah yang sama, surah Al-Hasyr, akan ketemu tuh pernyataan setan. Ini bari uminka ini akhafullah rabbal alamin. Saya nggak tanggung jawab ya, kata setan. Saya takut sama Allah. Situ udah kagak ada takutnya lagi sama Allah. Udah ampun dah, kata setan. Jadi berbuat dosa yang setan sendiri nggak geleng-geleng kepala, nggak masuk akal nih. Nah itu manusia tuh, manusia yang menghalang-halangi kebaikan, melampaui batas, dan gemar berbuat dosa. Nah ya bunda nggak bisa ketemu nih, positif sama negatif nggak pernah bisa ketemu. Ya bunda, nggak bisa satu kolam istilahnya. Kalau zaman sekarang. Dari sejak kapan? Dari dulu
perjuangan para nabi, para rasul sampai sekarang nggak bisa ketemu. Mana inil khairi mu'tadin alim. Maka kalau dikasih iman atau dikasih kekuasaan yang korup, mending pilih iman. Ya bunda. Dikasih lurus sendirian atau dikasih jalan belok, mencong, tapi rame-rame. Mendingan jalan lurus sendirian. Karena sejarahnya dari dulu sampai sekarang berulang ya bunda. Jadi jangan sampai salah jalan. Kalau nggak ikutan korupsi, saya dikeluarin. Itu yang banyak orang takut. Kalau nggak ada yang berjuang di bank, nanti diisi sama orang-orang jahat semua. Dan nggak ada tuh, ya bunda, para nabi yang berjuang di tempat yang model kayak begitu. Kalau saya nggak salah ingat, bantuin saya. Kalau di kerajaan itu bagus, maka para nabi seperti Daud, Sulaiman, alaihissalam meneruskan kerajaan itu untuk taat sama Allah. Tapi kalau kerajaan itu brengsek, maka Musa aja tinggalkan. Nanti ya bunda cari itu. Tapi itu. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Pasti menjadi kewajiban kami nolong orang-orang beriman. Jadi Allah pastikan pertolongannya bakal hadir. Buat siapa? Buat orang-orang beriman. Nah, jangan salah pilih jalan. Watulin. Sikap berikutnya. Para pembesar yang Allah laknat. Mereka itu sikap yang kasar. Jauh dari kelembutan. Senangnya kumpul sama para pembesar. Yang ngabisin waktu. Yang ngomongin dunia. Yang kayaknya nggak ada habis-habis. Tapi kalau sama orang kecil, sama janda miskin, anak-anak yatim, orang-orang susah, nggak betah. Berjuang untuk rakyat, tapi kumpulnya sama mereka terus. Nggak pernah ngerti rakyat. Kalau sama rakyat ngomongnya kasar, maka jauh beda sama Rasulullah SAW. Yang kepada siapapun juga lembut. Asyidda'u alal kuffar ruhama baina. Di ujungnya surah Al-Fat, surah 48, ciri Rasul dan para sahabat tuh buat musuh tuh mereka tegas. Tapi ruhama ubainahum. Sayang banget kepada sesama. Kalau gambarannya Muhammad dan para sahabatnya itu ruhama, kata Allah, orang yang amat penyayang tuh mereka semua. Nah, gambarannya para pembesarnya kafir Mekah nih, laknatullah alaihim, Allah bilang utul, kasar. Bahkan kelembutannya Rasulullah mencium cucunya aja membuat sahabat kaget-kaget. Rasul didatengin sama cucunya Hasan Hussein, kemudian Rasulullah cium. Lalu para sahabat yang ngikutin, namanya saya lupa, nanti cari hadisnya, ya benar. Ya Rasulullah, aku punya 10 anak di rumah. Tapi aku nggak tahu kapan terakhir aku cium anakku. Maka kemudian Rasulullah SAW tersenyum, man la yarham, la yurham. Yang
tidak punya rasa belas kasih, maka tidak bakal dirahmati Allah. Ayah bunda, risetnya itu bahkan belum ada riset ini. Rasul udah ngajarin tuh sama keluarga, peluk, cium, bilang I love you, bilang aku sayang kamu, aku cinta kamu. Itu dilakuin sama Rasul. Bahkan sekarang risetnya sudah ada. Nanti cari tuh ayah bunda. Bahwa orang-orang yang bahagia, yang usianya panjang adalah orang-orang yang rajin. Setiap hari berpelukan sama orang-orang yang dicintai. Nanti cari ya, riset tentang pelukan. Dan Rasul lakukan itu sebelum ada riset itu. Maka Masya Allah, maha benar Allah dan Rasulnya. Kalau mereka utul, bersikap kasar, enggak tuh. Para Rasul dan para sahabat tuh ruhama saling mencinta. Saya punya pengalaman. Ini masih ada waktu nggak? Boleh cerita nggak pengalaman pribadi? Ya benar. Boleh, Boleh. Us Bob. Saya dijebak hadir ke acara di daerah Menteng. Waktu saya datang, ini acara apa itu ya? Disebutin sama panitia pengundang acara keluarga Bu Swab. Rupanya acara keluarga cendana. Ya bunda, mereka lagi bikin partai baru dan banyak tokoh yang hadir. Saya yang ceramah. Tapi waktu saya datang, saya udah kesel, sekesal-kesalnya. Pada saya nggak suka banget nih, kalau urusan agama ini dipakai ditunggangin sama urusan politik. Pokoknya muka saya udah cemberut aja. Tapi panitia nendangin saya segala macam. Tadinya saya udah mau pulang. Terus keluarga cendana itu, Masya Allah ya bunda, hadir tuh semua-muanya. Saya nggak usah sebutin, hadir anak-anaknya Pak Harto, cucu-cucunya, keluarga besarnya, karena ini mereka mau syukuran setelah deklarasi partai mereka itu. Ada motivator, ada segala macam, pokoknya yang ceramahnya Gus Bob lah. Pada selesai, sudah dikumpulin lah saya sama mereka di ruang VVIP lah, sama keluarga ini. Dan saya masih nggak senang, hati saya masih nggak senang. Meskipun mereka beramah tamah, mereka pokoknya santun banget di hadapan saya. Hingga akhirnya ada satu kalimat yang menyadarkan saya, ya bunda, panitia yang ngundang saya ini ngomong, Bob, dia bisikin ke saya, coba terlihat Bob, keluarga ini, keluarga Cendana. Terus Bob perhatiin nggak, asal mereka datang, ada yang datang, mereka berdiri, mereka saling cium tangan, kakak beradik, apalagi ponakan, apalagi cucu, mereka pelukan. Lihat Bob pakaiannya nggak ada yang mewah, lihat Bob bahasa mereka santun. Kaget tuh saya tuh ya bunda. Bukankah ini keteladanan yang sudah hilang dari negara Indonesia nih sebabnya. Ini keluarga yang pernah berpuasa 32 tahun, tapi keluarga ini enggak tuh, meskipun banyak kesalahan mereka lakukan, tapi mereka orangnya enggak ada yang bermewah-mewah pakaiannya, mereka orangnya santun-santun, dan lebih hebatnya lagi, kompak tuh keluarga saling menyayangi. Saya bilang, iya, iya, iya juga. Jadi mereka tuh ada punya kasih sayang.
Dan itu keteladanan tuh ya Bunda. Sopan sama semua orang. Alami siapa saya. Bobby Heribo, mereka nggak pernah dengar tuh nama Bobby. Terus mau tuh diceramain. Dan Masya Allah. Nggak bersikap sangar, nggak bersikap keras. Dan itu yang kata panitia, ini yang sekarang lagi hilang tuh di banyak elit kita. Sama keluarga aja nggak kompak, sama keluarga pada berebutan. Ba'da zalika zanin, dan ciri berikutnya dari orang-orang kafir Mekah ini, para pembesarnya adalah setan banget. Terkenal kejahatan. Kalau ada korupsi, kayaknya ada dia. Kalau ada proyek besar, ada lagi nama dia tuh. Kayaknya dia doang tuh. Kalau ada kejahatan, usut-usut, ada lagi dia. Pokoknya setan banget dah. Ba'da zalika zanin. Bunda, dirinci nih sama Allah Subhanahu wa taala sampai nanti ayat 15. Ciri-ciri dahsyatnya keburukan mereka dikupasin sama Allah Subhanahu wa taala satu-satu. Supaya apa? Supaya kita nih orang beriman jangan kagak ngerti kalau ada urusan kayak begini, jangan malah pro ke mereka. Tadi itu kalau pilihannya iman sendiri atau maksiat rame-rame, dah nggak usah ikut yang rame-rame. Biarin kau beriman sendirian. Jalan lurus, bokeh, nggak ada proyek, jalan mencong, bisa korupsi ratusan triliun, mendingan bokeh. Yang penting jalan lurus. Tapi yang asik, jalan lurus, beriman, duitnya banyak. Cocok nggak ya Bunda? Cocok ya. Insya Allah. Mudah-mudahan yang kayak begini nih, kayak Abdurrahman bin Auf, kayak Utsman bin Affan, ntar makin banyak. Tapi di kelompok ini sudah mulai pada bermunculan nih. Jadi yang suka bisnis, lihat hartanya buat Allah Subhanahu wa taala. Yang suka nulis, nulisnya juga karena Allah. Yang suka ngajar, ngajarnya karena Allah. Semua potensinya dicurahin buat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikupasin satu-satu sama Allah sifat mereka supaya kenal kenal-kenalannya dan kita jauhi. Itu doa yang amat indah. Nggak tahu nih dari Rasul apa enggak. Nanti coba dicek. Doanya adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar dan rezekikan kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami, ya Allah, yang batil itu batil dan rezekikan kami untuk menjauhinya. Bunda harus hafal tuh ayat itu. Ayat doa itu. Supaya apa? Minta sama Allah. Tunjukin ya Allah yang hak tuh hak dan buat saya suka mengikuti. Tunjukkan padaku ya Allah yang batil itu batil dan rezekikan aku untuk bisa menjauhinya. Jangan malah ikut-ikutan. Nah, dikupasin sama Allah Subhanahu wa taala semua sifat-sifat itu supaya kita tahu oh ini batil dan kita menjauhinya. Jazakumullah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi